Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 kelas akuntansi 2024 mata kuliah teori akuntansi. Di sini kami akan menjelaskan terkait pendekatan prediktif dan pendekatan positif. Baik, sebelum masuk dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Kristina dengan NIM akhir 028, lalu ada Puspita dengan NIM akhir 071, ada Revalin dengan NIM akhir 089, ada Yemima dengan NIM akhir 144, Zamrotus dengan NIM akhir 172, dan saya sendiri Laura dengan NIM akhir 185. Untuk yang pertama ini kami akan menjelaskan terkait pendekatan prediktif. Untuk teman-teman yang bertugas, saya persilahkan. Baik, untuk yang selanjutnya ada hakikat pendekatan prediktif. Pendekatan prediktif merumuskan teori akuntansi dengan kriteria kemampuan prediksi. Pilihan metode akuntansi terbaik dinilai berdasarkan kemampuannya memprediksi peristiwa masa depan yang relevan bagi pengguna. Kemampuan prediksi merupakan bagian inti dari kriteria relevansi. Data yang relevan adalah data yang memiliki kapasitas untuk memprediksi peristiwa di masa depan. Yang selanjutnya ada hubungan prediksi versus keputusan. Seringkali sulit mendefinisikan model keputusan pengguna karena bersifat deskriptif atau bukan normatif. Kriteria prediktif membantu memecahkan masalah ini dengan menentukan ukuran akuntansi mana yang menghasilkan keputusan lebih baik. Yang selanjutnya ada prinsip utama, yaitu seseorang bisa melakukan prediksi tanpa membuat keputusan, tetapi tidak mungkin membuat keputusan yang baik tanpa adanya prediksi. Yang selanjutnya ada dua aliran utama. Yang pertama yaitu data akuntansi untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa ekonomi. Yang kedua yaitu data akuntansi untuk menjelaskan dan memprediksi reaksi pasar terhadap pengungkapan. Yang selanjutnya ada prediksi peristiwa ekonomi. Tujuan umum akuntansi adalah menyediakan informasi untuk memprediksi peristiwa bisnis. Evaluasi pengukuran akuntansi didasarkan pada hubungan probabilitas antara variabel prediktor dan peristiwa ekonomi yang diminati pengambil keputusan. Yang pertama ada analisis deret waktu. Fokus utamanya adalah menggunakan nilai masa lalu dari satu set data untuk memberi petunjuk tentang realisasi masa depan. Yang pertama ada sifat laba tahunan. Penelitian menunjukkan adanya proses moving average. Masih ada perdebatan model mana yang paling pas, namun permodelan empiris membantu menguji kecocokan model tersebut. Yang selanjutnya ada sifat laba kuartalan, yaitu cenderung tidak acak dan mengikuti proses autoregresif yang dipengaruhi oleh komponen musiman. Yang selanjutnya ada prediksi laba masa depan. Laba kuartalan memiliki kemampuan prediksi yang lebih baik dibandingkan laba tahunan. Penggunaan komponen laba seperti data penjualan yang dipisah memberikan kemampuan peramalan yang baik, namun tidak selalu berlaku untuk komponen biaya bunga dan depresiasi. Untuk yang selanjutnya ada prediksi kesulitan keuangan. Upaya untuk membedakan secara empiris antara perusahaan yang gagal dan yang tidak gagal. Yang pertama ada studi univariat. Rasio aliran kas terhadap total utang adalah prediktor terbaik untuk kegagalan perusahaan. Yang selanjutnya ada studi multivariat, yaitu menggunakan 5 variabel, yaitu model kerja, laba ditahan, EBIT, nilai pasar ekuitas, dan penjualan terhadap total aset, untuk menghasilkan skor Z atau Z. Skor kurang dari 1,81 menunjukkan kemungkinan bangkrut, sedangkan skor lebih dari 2,99 menunjukkan kondisi sehat. Selanjutnya ada model Logit, yaitu menggunakan 9 rasio keuangan untuk memprediksi probabilitas kebangkrutan dalam rentan waktu 1-2 tahun dengan mempertimbangkan ukuran perusahaan, struktur keuangan, kinerja, dan likuiditas. Untuk yang selanjutnya ada prediksi premi obligasi dan peringkat obligasi. Yaitu ada 4 faktor risiko obligasi. Yang pertama ada risiko gagal bayar, yang kedua ada risiko dapat dipasarkan, yang ketiga ada risiko daya beli, dan yang terakhir ada risiko suku bunga. Yang selanjutnya ada model Fisher, yaitu menggunakan variabel seperti variabilitas laba, solvabilitas, struktur modal, dan total nilai obligasi untuk menjelaskan premi risiko. Yang selanjutnya ada peringkat obligasi, yaitu lembaga pemeringkat memberikan penilaian kualitas investasi. Penelitian mencoba memodelkan peringkat ini menggunakan teknik regresi atau diskriminasi berdasarkan data akuntansi, yaitu aset total, utang, rasio cakupan, beban tetap, dan lain-lain. Nah, ada keterbatasannya juga, yaitu model-model ini sering kekurangan rasional ekonomi yang kuat untuk pemilihan variabelnya dan kadang mencampur adukan kekuatan prediksi ex ante dengan diskriminasi ex post.
Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai corporate restructuring behavior. Seperti yang kita tahu di slide sebelumnya, telah dijelaskan bahwa informasi akuntansi itu tidak hanya memberikan sinyal mengenai kondisi keuangan dan juga kinerja perusahaan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam memprediksi berbagai kejadian ekonomi, meskipun hasilnya itu tidak bersifat pasti. Informasi seperti laba, aset, dan juga kewajiban itu mencerminkan kondisi perusahaan saat ini. Dari kondisi tersebut, kita mencoba memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Setelah memahami konsep awal tadi, kita akan masuk ke penerapan yang pertama, yaitu restrukturisasi perusahaan. Jadi, restrukturisasi perusahaan seperti merger dan akuisisi itu merupakan keputusan ekonomi yang muncul ketika terdapat peluang akibat perbedaan antara nilai pasar perusahaan dan juga nilai ekonomi yang sebenarnya. Jadi, restrukturisasi itu terjadi karena adanya peluang ekonomi yang terlihat oleh pihak lain, terutama ketika perusahaan itu dinilai belum mencerminkan nilai yang sebenarnya. Lalu muncul pertanyaan, seperti apakah perusahaan perusahaan apa atau seperti apakah perusahaannya menjadi target dalam proses restrukturisasi tersebut. Jadi adapun karakter perusahaannya menjadi target dalam restrukturisasi. Nah, targetnya itu seperti biasanya itu umumnya memiliki kinerja yang kurang optimal, efisiensi yang rendah, serta dinilai lebih rendah oleh pasar dibandingkan dengan nilai instrukturnya. Nah, dari hal tersebut perusahaan ini dianggap memiliki potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Jadi dari karakter tersebut muncul pertanyaan apakah kondisi ini dapat diprediksi menggunakan informasi akuntansi. Nah, em, dalam hal ini tuh bisa digunakan pendekatan prediktif, di mana dalam pendekatan ini itu menggunakan informasi akuntansi untuk menghubungkan kondisi keuangan perusahaan dengan kemungkinan terjadinya restrukturisasi atau akuisisi. Yang artinya, laporan keuangan itu digunakan sebagai alat untuk memperkirakan kemungkinan kejadian ekonomi tersebut. Namun, namun demikian, pendekatan tersebut itu juga memiliki keterbatasan. Jadi keterbatasannya sendiri adalah karena keputusan akuisisi itu juga dipengaruhi oleh faktor strategi, manajerial, dan juga kondisi pasar yang tidak sepenuhnya tercermin dalam laporan keuangan. Banyak faktor penting yang tidak dapat diukur hanya dengan angka. Nah, setelah kita membahas hal ini, kita akan masuk ke slide berikutnya. Oke, di slide ini kita akan membahas mengenai credit and bank lending decisions. Nah, di sini dalam keputusan pemberian kredit, bank itu menggunakan laporan keuangan perusahaan sebagai sumber utama informasi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Bank itu sangat bergantung pada laporan keuangan dan menilai kelayakan pinjaman. Selanjutnya, bagaimana bank itu menilai tingkat resiko dari perusahaan tersebut? Nah, tingkat resiko tersebut itu atau resiko gagal ini dapat dinilai melalui analisis kondisi keuangan perusahaan, termasuk likuiditas, tingkat utang, dan juga kemampuan menghasilkan laba sebagai indikator utama. Jadi semakin baik kondisi keuangan tersebut, semakin kecil juga resikonya. Namun seperti halnya tadi, restrukturisasi, pendekatan itu juga memiliki keterbatasan. Untuk keterbatasannya akan dijelaskan pada di slide berikutnya. Baik, pada slide ini adalah lanjutan dari slide sebelumnya. Jadi, ada pun keterbatasan dari keputusan kredit ini. Jadi, dalam hal ini peneliti itu mencoba mengembangkan model berbasis data akuntansi untuk mengklarifikasi perusahaan ke dalam kategori tinggi dan rendahnya, sehingga membantu proses pengambilan keputusan kredit. Namun keputusan kredit dalam akuntansi dalam praktik ini itu tidak hanya bergantung pada hasil analisis data, tetapi juga melibatkan pertimbangan
profesional, pengalaman, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kemampuan perusahaan. Nah, kita dapat melihat bahwa keterbatasan keputusan kredit itu tidak hanya didasari pada analisis data akuntansi, tapi juga melibatkan pertimbangan profesional, pengalaman analisis, serta kondisi internal perusahaan. Yang artinya keputusan itu tidak sepenuhnya objektif. Jadi seperti itu. Untuk penjelasan di slide selanjutnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai forecasting. Nah, jadi forecasting sendiri itu dalam akuntansi itu digunakan untuk memperkirakan laba dan juga kinerja keuangan perusahaan di masa depan dengan memanfaatkan informasi historis yang tersedia. Jadi laba saat ini itu menjadi dasar dalam melakukan prediksinya. Jadi muncul pertanyaan, apakah laba itu selalu dianggap akurat? Nah, hal tersebut itu menjadi perubahan laba yang seringkali dipengaruhi oleh faktor internal dan juga eksternal yang tidak dapat diprediksi secara pasti, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam proses forecasting. Di faktor ekonomi dan juga keputusan manajemen itu sangat mempengaruhi laba. Jadi dapat kita lihat bahwa setiap metode forecasting itu memiliki keterbatasan dan juga selalu mengandung tingkat kesalahan sehingga tidak dapat menghasilkan prediksi yang sepenuhnya akurat. Jadi tidak ada model yang sempurna. Jadi seperti itu. Oke, untuk di slide ini saya akan menjelaskan mengenai capital market. Di informasi akuntansi yang dipublish oleh perusahaan itu akan digunakan oleh investor dalam pengambilan keputusan dan juga akan tercermin dalam perusahaan harga saham di pasar modal. Harga saham ini bereaksi terhadap informasi. Lalu bagaimana pasar memproses semua informasi tersebut? Jadi dalam pasar yang efisien, harga saham itu mencerminkan keseluruhan informasi yang tersedia sehingga perubahan harga terjadi sebagai respon terhadap informasi yang baru masuk ke pasar. Nah, ini tuh menjelaskan pada hal ini itu menjelaskan mengapa harga saham itu sulit untuk diprediksi. Nah, hal tersebut. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini kita akan membahas mengenai efisien market hipotesis dan beberapa model penentuan harga aset. Nah, di mana materi itu terbagi dari beberapa macam, dimulai dari konsep pasar efisien, lalu model JAPM, EPT, hingga metode event study yang sering digunakan dalam penelitian akuntansi dan keuangan. Yang pertama ada efisien market hipotesis. Nah, apa sih efisien market hipotesis itu? Jadi, efisien market hipotesis atau IMH ini adalah teori yang menyatakan bahwa harga saham sudah mencerminkan seluruh informasi yang tersedia, sehingga sangat sulit bagi investor untuk mendapatkan keuntungan di atas normal secara konsisten. Kemudian, ada juga weak from. Nah, pada bentuk lemah, harga saham hanya mencerminkan informasi masa lalu, yang artinya data historis seperti grafik harga tidak bisa digunakan untuk memprediksi keuntungan di masa depan. Meskipun begitu, masih ada investor yang menggunakan analisis teknikal. Selanjutnya ada semi strong form. Nah, pada bentuk semi kuat, harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia secara publik, seperti laporan keuangan. Nah, ketika informasi diumumkan, harga akan langsung menyesuaikan dengan cepat. Kemudian ada strong form. Pada bentuk kuat, harga mencerminkan semua informasi, termasuk informasi internal atau insider. Nah, namun dalam prakteknya itu bentuk ini tuh masih diperdebatkan karena ada bukti bahwa insider bisa mendapatkan keuntungan.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Nah, apa sih CAPM itu? Jadi CAPM itu merupakan model yang menjelaskan hubungan antara risiko dan return, di mana model ini tuh menyatakan bahwa semakin tinggi risiko suatu saham, maka semakin tinggi juga return yang diharapkan. Nah, intinya risiko dalam CAPM itu diukur dengan beta, yang mana beta tersebut itu menunjukkan seberapa sensitif saham terhadap pergerakan pasar. Jika beta lebih besar dari 1, berarti saham tersebut lebih beresiko dibanding pasar. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai EPT, Arbitrage Pricing Theory. Nah, apa sih EPT itu? EPT itu merupakan pengembangan dari CM yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, terdapat perbedaan antara EPT dan CAPM. Nah, apa sih bedanya? EPT itu tidak hanya menggunakan satu faktor, tetapi menggunakan banyak faktor. Sedangkan CAPM tadi kan menggunakan hanya satu faktor ya. Nah, jadi EPT itu terdapat berbagai faktor, beberapa faktor yang mempengaruhi return saham. Nah, contoh faktor yang mempengaruhi return saham antara lain inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi model ini tuh lebih fleksibel dibandingkan CAPM. Selanjutnya kita membahas mengenai option pricing. Nah, terdapat Black Scholes yang mana model Black Scholes digunakan untuk menentukan harga opsi, yaitu hak untuk membeli atau menjual saham pada harga tertentu di masa depan. Adapun faktor penentu harga opsi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga saham saat ini, waktu jatuh tempo, dan juga suku bunga serta volatilitas. Di sini kita akan membahas mengenai market model dan juga beta estimation. Nah, market model itu menjelaskan bahwa return suatu saham itu dipengaruhi oleh return pasar secara keseluruhan. Kemudian, adapun komponen dari market model ini atau return saham sendiri itu terdiri dari dua bagian, yaitu resiko sistematis yang berasal dari pasar dan resiko spesifik yang hanya terkait dengan perusahaan tertentu. Kemudian estimasi beta, yaitu beta itu tidak selalu akurat sehingga diperlukan metode koreksi seperti Sholes-Williams dan metode Bayesian untuk meningkatkan keakuratan. Nah, tujuan utama estimasi beta adalah untuk mendapatkan ukuran risiko yang lebih tepat sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan investor. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai event study. Nah, event study ini digunakan untuk melihat bagaimana suatu peristiwa seperti pengumuman laba dapat mempengaruhi harga saham. Nah, langkah-langkahnya itu dimulai dari menentukan event, memilih sampel, menghitung abnormal return, hingga menganalisis hasilnya. Nah, apa sih abnormal return itu? Abnormal return sendiri merupakan selisih antara return aktual dengan return yang digunakan. Nah, ini tuh menunjukkan apakah suatu event dapat memberikan dampak pada harga saham. Kemudian ada CAR dan MCAR. Nah, CAR sendiri merupakan akumulasi abnormal return selama periode tertentu, sedangkan MCAR adalah rata-rata dari seluruh sampel. Adapun temuan dari penelitian terdahulu itu menemukan bahwa harga saham itu masih bisa bergerak setelah pengumuman laba yang disebut sebagai post earnings announcement drift. Oke, di sini kita akan mempelajari materi Residual Income Valuation atau RIV. Jadi RIV adalah model penilaian ekuitas yang berakar dari pemikiran Plainridge pada tahun 1938 yang berangkat dari hipotesis Present Value of Expected Dividends atau PVED yang menyatakan bahwa harga pasar suatu saham adalah nilai sekarang dari seluruh dividen masa depan yang diharapkan. Nah, persamaannya seperti itu ya, teman-teman. Jadi, untuk PT itu harga pasar ekuitas pada waktu T, dan DT itu adalah dividen pembayaran kas bersih, lalu R besar adalah faktor diskonto, dan ET adalah ekspektasi berdasarkan informasi pada waktu T. Jadi agar PVED ini bisa diubah menjadi model RIV, kita membutuhkan dua asumsi akuntansi utama. Yang pertama ada Clean Surplus Relation atau CSR. Nah, CSR ini perubahan nilai buku ekuitas hanya disebabkan oleh laba dan dividen, yang artinya semua keuntungan dan kerugian itu harus melalui laporan laba rugi sebelum masuk ke dalam ekuitas. Lalu yang kedua ada regularity condition atau transversality.
Jadi nilai buku ekuitas itu tidak boleh tumbuh lebih cepat daripada tingkat diskonto dalam jangka panjang. Secara matematis, nilai sekarang dari nilai buku di masa depan itu sangat jauh akan mendekati nol. Setelah menggabungkan asumsi di atas, harga saham itu tidak lagi hanya dilihat dari dividen, melainkan dari nilai buku ditambah dengan nilai sekarang dari laba abnormal masa depan. Nah, di situ ada rumus teman-teman terkait RIV itu. Dan ada satu entitas baru yaitu XA atau laba abnormal. Jadi laba abnormal itu sisa laba setelah dikurangi biaya modal atas nilai buku awal periode. Oke, yang selanjutnya yaitu Feltham-Olsen Model atau FO dan pengembangan valuation. Nah, model FO sendiri itu adalah pengembangan dari RIV yang mencoba menghubungkan nilai pasar perusahaan dengan data akuntansi dasar serta informasi lainnya yang relevan bagi pasar. Nah, perbedaan utamanya itu adalah model ini memisahkan aset perusahaan menjadi dua, yaitu operating assets dan juga financial assets. Kalau operating assets itu aset yang digunakan untuk operasional, sedangkan financial assets itu aset keuangan. Lalu model ini berasumsi bahwa nilai perusahaan itu tidak hanya ditentukan oleh masa lalu, tapi juga ditentukan oleh dinamika informasi. Yang pertama adalah laba operasional abnormal, yaitu kelebihan laba dari operasional. Lalu yang kedua ada variable other information, yaitu informasi di luar laporan keuangan, misalnya peluncuran produk baru, lalu ada kondisi makro yang mempengaruhi ekspektasi laba di masa depan. Nah, akuntansi yang konservatif itu sangat penting di sini. Konservatisme membuat laba yang dilaporkan menjadi berkualitas tinggi karena perusahaan lebih berhati-hati dalam mengakui keuntungan mereka. Lalu Burgstandler dan Dechef itu memberikan perspektif menarik bahwa nilai ekuitas perusahaan itu bersifat konveks atau melengkung, bukan hanya garis lurus biasa. Dan mereka membagi nilai perusahaan itu menjadi dua, yaitu recursion value dan juga adaptation value. Yang pertama, recursion value atau nilai rekursi, ini yang dimana nilai perusahaan jika mereka itu terus beroperasi secara normal menggunakan teknologi atau bisnis yang sekarang. Dan nilainya itu ditentukan oleh laba atau earnings. Lalu yang kedua yaitu adaptation value atau nilai adaptasi, yang dimana nilai aset perusahaan kalau perusahaan tersebut gagal dan asetnya digunakan untuk hal lain seperti likuidasi atau pivot. Dan nilainya itu ditentukan oleh nilai buku atau book value. Lalu kesimpulannya, yang pertama yaitu ketika perusahaan sukses, nilainya itu ditentukan oleh laba. Yang kedua, ketika perusahaan gagal atau rugi, nilainya itu akan ditentukan oleh nilai buku, karena investor itu sebenarnya lebih peduli pada nilai sisa asetnya. Lalu yang ketiga, pada perusahaan menengah, nilainya itu dipengaruhi oleh keduanya. Lalu yang selanjutnya yaitu price level balance sheet valuation models. Jadi model ini tuh berfokus pada hubungan langsung antara nilai ekuitas di pasar atau market value of equity dengan nilai buku atau book value dari komponen-komponen neraca. Nah, intinya model ini tuh mencoba untuk membedah kalau aset dan liabilitas di neraca dinilai dengan harga pasar saat ini, berapa sih nilai ekuitas perusahaan yang sebenarnya? Nah, persamaan utamanya adalah persamaan itu ya, teman-teman. Nah, MVE itu market value of equity, yaitu nilai pasar dari total ekuitas perusahaan. Lalu ada MVA, market value of separable assets, yaitu nilai pasar dari aset-aset yang dapat dipisahkan selain komponen spesifik yang sedang diuji. Lalu ada MVL atau market value of separable liabilities, yaitu nilai pasar dari kewajiban atau utang. Nah, nilainya ini diasumsikan negatif dalam rumus. Lalu yang selanjutnya ada MVC atau market value of component, yaitu nilai pasar dari komponen neraca spesifik yang sedang dianalisis nilai tambah atau incremental value-nya. Lalu yang terakhir ada goodwill atau GW. Nah, yaitu selisih antara nilai pasar perusahaan secara keseluruhan dengan nilai pasar aset bersihnya. Nah, hal ini itu mewakili aset yang tidak berwujud yang tidak tercatat dalam neraca. Nah, model ini tuh sering digunakan dalam riset akuntansi untuk menguji value relevance atau relevansi nilai. Nah, peneliti menggunakan model ini itu untuk melihat apakah pasar itu memberikan harga yang berbeda pada komponen neraca tertentu. Misalnya, apakah aset itu tetap dinilai berbeda dengan aset keuangan oleh investor.
Baik, yang selanjutnya yaitu information content of earnings atau kandungan informasi laba. Nah, materi ini itu membahas apakah pengumuman laba itu benar-benar memberikan informasi baru yang berguna bagi investor. Nah, intinya, apakah harga saham bergerak ketika laba diumumkan? Kandungan informasi laba diuji dengan melihat hubungan antara imbal hasil saham atau security returns dan laba yang tidak terduga atau unexpected earnings. Nah, untuk mengukurnya digunakan model estimasi sebagai berikut. Ada rumusnya di situ, teman-teman. Untuk keterangannya ada CAR atau Cumulative Abnormal Return, yaitu perubahan harga saham di luar kewajaran atau abnormal yang diakumulasikan selama periode pengumuman. Yang kedua ada UX atau Unexpected Earnings, yaitu selisih antara laba yang sebenarnya dilaporkan dengan laba yang diharapkan atau diprediksi oleh pasar. Lalu yang terakhir ada B atau Earning Response Coefficient atau ERC, yaitu koefisien yang menunjukkan seberapa kuat pasar merespon setiap satu unit kejutan laba. Lalu ada dua cara umum untuk menentukan berapa laba yang diharapkan pasar atau UX-nya. Yang pertama ada random walk model, yaitu mengasumsikan ekspektasi laba tahun ini sama dengan laba tahun lalu. Lalu yang kedua ada time series models, yaitu menggunakan perhitungan statistik yang lebih rumit untuk memprediksi tren laba. Oke, yang selanjutnya yaitu model hubungan laba dan returns. Nah, bagian ini tuh menjelaskan ada dua model utama, yaitu model A dan model B yang sering digunakan dalam riset akuntansi untuk menjelaskan bagaimana laba memengaruhi return dari saham. Jadi yang pertama yaitu model A, yaitu model yang berbasis nilai buku atau book valuation model. Nah, model ini tuh berangkat dari asumsi bahwa harga saham itu berhubungan langsung dengan nilai buku ekuitas. Nah, logikanya harga adalah nilai stok kekayaan pemegang saham, sedangkan laba dan return adalah aliran atau flow atau perubahan dari nilai tersebut. Nah, untuk prosesnya, perubahan harga atau delta P itu dikaitkan dengan perubahan nilai buku atau delta BV. Karena kita tahu dari hubungan clean surplus bahwa delta BV yaitu laba dikurangi dividen, maka model ini menyimpulkan bahwa return atau R besar berhubungan dengan laba atau A dibagi dengan harga awal periode atau P-1. Untuk yang kedua yaitu model B atau model berbasis penelitian laba atau yang disebut earnings valuation model. Nah, model ini itu melihat harga saham plus dividen sebagai kelipatan dari laba yang dihasilkan. Untuk logikanya yaitu harga pasar adalah fungsi langsung dari laba perusahaan yang menggunakan koefisien tertentu, misalnya price earnings ratio. Untuk prosesnya yaitu dengan mengambil selisih atau perubahan dari kedua sisi persamaan. Sehingga model ini menyimpulkan bahwa return atau R besar itu berhubungan dengan perubahan laba atau delta A dibagi dengan harga. Nah, untuk kesimpulannya, perbedaan dari keduanya adalah model A itu menekankan pada level laba atau earnings level, kalau model B itu menekankan pada perubahan laba atau change in earnings. Lalu yang selanjutnya ada earnings persistence atau persistensi laba. Persistensi laba itu ukuran seberapa lama suatu kejutan atau shock laba saat ini akan bertahan dan mempengaruhi aliran laba di masa depan. Jadi ada dua, yaitu laba persisten dan laba tidak persisten. Cara membedakannya yaitu laba persisten itu perubahan laba tahun ini kemungkinan besar akan berlanjut ke tahun-tahun berikutnya dan sifatnya ini permanen. Kalau tidak persisten itu perubahan laba hanya terjadi sekali atau transitori, misalnya karena keuntungan penjualan aset satu kali. Nah, untuk faktor ekonomi yang mempengaruhi persistensi. Nah, menurut penelitian Lev Baginski dan kawan-kawan, persistensi laba tidak terjadi begitu saja, tapi dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi perusahaan, seperti jenis produk. Apakah produknya itu stabil atau musiman, lalu hambatan masuk produksi, yaitu semakin sulit kompetitor masuk, laba cenderung semakin persisten. Lalu ada intensitas modal, seberapa besar penggunaan aset tetap atau operating leverage, dan ukuran perusahaan atau firm size, yaitu perusahaan besar biasanya punya laba yang lebih stabil atau persisten. Peneliti sering menggunakan model ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average untuk mengestimasi persistensi. Nah, intinya model ini melihat data masa lalu untuk memprediksi masa depan. Persamaannya yaitu seperti itu, teman-teman, yang menunjukkan bahwa nilai persistensi adalah fungsi dari theta atau moving average, yaitu efek dari error atau kejutan di masa lalu. Lalu ada pi atau autoregresif, yaitu seberapa kuat laba masa lalu menjelaskan laba masa depan. Lalu ada R atau discount rate,
yaitu faktor perdiskontoan laba masa depan. Oke, yang selanjutnya yaitu model valuasi korporasi. Sebelum melakukan valuasi, kita itu harus membedah neraca berdasarkan fungsi ekonominya, bukan sekedar kategori akuntansi dasar. Jadi ada dua sisi, yaitu sisi aset dan sisi pendanaan. Kalau sisi aset itu terdiri dari operasi inti atau CORE, dan aset non-operasional atau NONOP. Kalau dari sisi pendanaan itu terdiri dari utang atau DEBT, klaim modal lain seperti saham preference atau opsi, atau disebut OCAP, dan ekuitas biasa atau COM equity. Untuk persamaan dasarnya seperti itu ya teman-teman. Jadi ada 5 model utama valuasi ekuitas. Yang pertama, mohon maaf, itu menjelaskan 5 cara untuk menghitung nilai ekuitas biasa atau COM equity. Jadi yang pertama ada dividend discount model atau DDM, yaitu nilai ekuitas adalah nilai sekarang atau PV dari seluruh dividen masa depan yang diharapkan. Lalu yang kedua ada flows to equity model, yaitu nilai ekuitas adalah PV dari arus kas yang tersedia untuk pemegang saham setelah membayar utang dan klaim modal lainnya. Lalu yang ketiga ada free cash flow atau FCF model, yaitu menggunakan PV dari arus kas bebas perusahaan secara keseluruhan pada tingkat diskonto WACC, ditambah dengan aset non-operasional lalu dikurangi dengan utang dan klaim lainnya. Lalu yang keempat ada adjusted present value atau APV model, dan di sini itu menonjolkan nilai yang diciptakan dari penggunaan utang atau leverage untuk menghitung nilai perusahaan seolah-olah tanpa utang, lalu ditambah dengan nilai manfaat pajak dari utang. Lalu yang kelima ada residual income model atau RIM. Jadi di sini itu menjelaskan bahwa nilai ekuitas adalah nilai buku saat ini ditambah dengan PV dari laba residual atau laba di atas biaya modal di masa depan. Baik, materi selanjutnya di sini ada evaluasi penelitian berbasis pasar dalam akuntansi. Jadi, pendekatan berbasis pasar dalam akuntansi adalah pendekatan yang digunakan untuk menilai apakah informasi akuntansi benar-benar bermanfaat bagi investor. Penilaian ini dilakukan dengan melihat bagaimana pasar modal bereaksi terhadap informasi yang dipublikasikan dalam laporan keuangan. Nah, pendekatan ini didasarkan pada beberapa teori utama. Yang pertama di sini ada efficient market hypothesis yang menyatakan bahwa harga saham mencerminkan seluruh informasi yang tersedia. Jika ada informasi baru yang relevan, maka harga saham akan menyesuaikan. Kemudian yang kedua ada capital asset pricing model yang digunakan untuk menghitung return yang diharapkan berdasarkan risiko, sehingga dapat diketahui apakah terjadi return yang tidak normal. Kemudian yang ketiga yaitu teori portofolio dan market model yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara resiko dan return serta membantu mengukur reaksi pasar. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa informasi akuntansi ini kan dinilai melalui reaksi pasar. Terus gimana cara kita dapat melihatnya? Jadi kita dapat melihatnya dari perubahan harga saham dan perubahan return saham. Jika pasar bereaksi setelah informasi diumumkan, maka informasi tersebut dianggap memiliki nilai bagi investor. Nah, contohnya itu seperti ada sebuah perusahaan teknologi yang mengumumkan laba tahunannya meningkat sebesar 40%. Nah, peneliti ini tidak hanya berfokus pada laporan keuangannya saja, tapi melihat dari 3 sisi, yakni harga saham sebelum pengumuman, harga saham setelah pengumuman, dan return abnormal atau selisih dari return normal. Nah, hasilnya itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama yaitu pasar bereaksi positif, yang dimana harga saham naik tajam setelah pengumuman. Nah, kesimpulannya bahwa laporan laba ini mempunyai kandungan informasi yang bernilai bagi investor. Kemudian yang kedua yaitu pasar tidak bereaksi, di mana harga saham tidak berubah signifikan, yang artinya informasi ini tuh tidak punya nilai tambahan. Kemudian yang ketiga yaitu pasar bereaksi negatif, di mana harga saham itu justru turun dan bisa jadi investor menilai laba naik itu karena adanya manipulatif atau labanya itu tidak berkelanjutan. Nah, kemudian di sini ada
Penelitian berbasis pasar ini dalam akuntansi dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu studi kandungan informasi yang menguji apakah informasi akuntansi mempengaruhi harga atau return saham. Kemudian yang kedua ada perbedaan teknik akuntansi yang mengkaji apakah metode akuntansi yang berbeda mempengaruhi keputusan investor. Kemudian yang ketiga ada konsekuensi regulasi yang menganalisis dampak aturan akuntansi terhadap pasar. Dan yang keempat ada dampak pada disiplin lain yang melihat bahwa pengaruh penelitian akuntansi terhadap bidang lain. Baik, selanjutnya pada slide ini kita akan membahas secara lebih mendalam mengenai 4 jenis kualifikasi penelitian yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama di sini ada Information Content Studies atau studi kandungan informasi, yang dimana studi kandungan informasi ini menilai apakah informasi akuntansi, khususnya laba, dapat memberikan informasi tambahan yang mempengaruhi return saham dengan cara melihat perubahan rata-rata dan risiko setelah pengumuman. Nah, penelitian Bell and Brown menunjukkan bahwa laba tak terduga berkorelasi dengan return saham, sehingga membuktikan bahwa informasi akuntansi dapat mempengaruhi harga pasar karena memberikan informasi baru bagi investor. Kemudian yang kedua di sini ada Dictionary Accounting Techniques, yang dimana studi ini menguji apakah investor benar-benar memahami perubahan akuntansi atau hanya terpengaruh oleh perubahan yang sekedar mengubah tampilan laporan keuangan. Jadi, jika investor tidak mampu melihat substansi di baliknya, kondisi ini tuh disebut dengan functional fixation, yaitu terlalu terpaku pada laba tanpa memahami maknanya. Secara teori, menurut EMH atau Efficient Market Hypothesis, investor seharusnya rasional dan tidak terpengaruh. Namun, temuan penelitian menunjukkan hasil yang tidak sepenuhnya konsisten, di mana investor itu umumnya tetap rasional ketika perubahan tidak berdampak pada arus kas, tapi mulai keliru memahami ketika perubahan tersebut benar-benar mempengaruhi arus kas seperti pada penggunaan metode LIFO. Selanjutnya poin ketiga yakni dampak regulasi akuntansi terhadap pasar. Nah, penelitian ini menguji dampak regulasi akuntansi terhadap pasar modal, seperti pelaporan segmen, akuntansi minyak dan gas, serta biaya penggantian, yang dimana hasilnya informasi segmen dan aturan VASP atau SEC pada minyak dan gas memicu reaksi pasar yang signifikan, sedangkan data laba penyesuaian inflasi dan biaya penggantian tidak berdampak berarti, yang artinya regulasi akuntansi dapat mempengaruhi pasar, tetapi belum jelas bagaimana cara mengukur regulasi yang efektif dan variabel pasar mana yang benar-benar relevan. Kemudian poin 4 yakni impact on related disciplines yang dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama itu implikasi bagi pelaporan keuangan oleh Copeland, dan yang kedua kelayakan metode penelitian. Untuk kali ini, untuk 2 poin ini kita akan bahas di slide selanjutnya. Baik, untuk yang poin pertama di sini ada implikasi bagi pelaporan keuangan oleh Copeland. Jadi penelitian berbasis pasar dalam akuntansi ini memberikan implikasi penting bagi pelaporan keuangan. Di antaranya yaitu yang pertama informasi baru yang mempengaruhi arus kas sebaiknya segera diungkapkan, karena investor ini lebih membutuhkan informasi masa depan dibandingkan dengan informasi masa lalu. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk penyajiannya, berupa laporannya, atau yang lainnya. Tidak terlalu penting itu selama informasinya kemudian pasar bereaksi pada arus kas bukan pada laba, sehingga kebijakan tidak boleh hanya mengejarnya itu tidak boleh hanya yang terakhir itu SEC juga perlu menilai biaya manfaat setiap aturan juga perlu menilai biaya manfaat. Namun ada beberapa keterbatasan dalam EMH dan pendekatan pasar ini, diantaranya yaitu EMH tidak cukup untuk menilai kebijakan akuntansi karena perlu menilai kesejahteraan sosial. Kemudian pasar perlu menjelaskan sejumlah informasi secara optimal. Kemudian perubahan akuntansi bisa mempengaruhi keputusan perusahaan, sehingga harus akuntansi bisa mempengaruhi bersama reaksi harganya. Kemudian informasi tidak hanya berasal dari laporan keuangan. Kemudian penelitian informasi tidak hanya berasal dari laporan keuangan,
Dan yang terakhir yaitu reaksi pasar bisa karena kebiasaan atau terkondisi, yang dimana bukan karena informasi itu sendiri. Kemudian poin yang kedua yaitu kelayakan metode penelitian. Jadi untuk poin yang kedua yaitu kelayakan metode ini masih banyak mempunyai masalah penelitian dalam pasar penelitiannya. Yang pertama yaitu temuan yang tidak konsisten terkait dalam efisiensi pasar. Kedua, dia sampel ketepatan dalam hasil penelitian. Yang pertama yaitu dalam pengujian efisiensi pasar yang sering ditemukan hasil yang tidak konsisten, terutama ketika harga saham tidak berfungsi sesuai dengan yang diprediksi setelah pengumuman laba. Nah, ketidaksesuaian ini dapat disebabkan oleh kelemahan model dalam mengukur risiko atau implikasi bagi pelaporan keuangan. Kemudian yang kedua yaitu terdapat potensi bias pengambilan sampel atau subtraction bias, yaitu kondisi ketika sampel penelitian tidak dipilih secara acak. Hal ini menyebabkan hasil penelitian beresiko dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak karena investor ini lebih membutuhkan informasi masa depan. Kemudian yang ketiga yaitu adanya peristiwa lain yang terjadi secara bersamaan atau bentuk penyajiannya. Ini juga menjadi kendala. Nah, perubahan harga saham tidak selalu murni disebabkan oleh variabel yang diteliti, melainkan dapat dipengaruhi oleh informasi lain yang muncul pada waktu yang sama. Kemudian yang keempat yaitu penentuan waktu reaksi pasar kebijakan terhadap informasi seringkali tidak pasti. Yang dimana informasi dapat juga belum menilai sebelum pengumuman resmi atau justru diresponsnya. Nah, namun ada beberapa keterbatasan. Kemudian yang kelima yaitu keterbatasan dalam menentukan kelompok pembanding juga dapat menimbulkan bias, yaitu kelompok yang dibandingkan menilai kebijakan akuntansi karena perlu mempertimbangkan kesejahteraan yang keenam yaitu kemudian pasar belum menjelaskan jumlah informasi secara optimal, kemudian perubahan akuntansi bisa mempertindak rasional perusahaan sehingga harus dilihat bersama dalam harganya. Kemudian informasi tidak hanya berasal dari laporan keuangan atau operation kemudian banyak penelitian belum mempunyai teori yang jelas tentang dampak kebijakan. Dan yang terakhir yaitu chaos dan kompleksitas menunjukkan bahwa pasar modal merupakan sistem yang dimana bukan karena dan tidak selalu bergerak menuju kemudian poin yang kedua yaitu kelayakan metode penelitian. Jadi penelitian pasar modal dalam akuntansi ini masih banyak mempunyai masalah pada cara penelitiannya. Jadi secara keseluruhan yang pertama yaitu temuan yang tidak konsisten terkait menunjukkan bahwa metode penelitian dalam pasar modal perlu digunakan secara hati-hati dengan mempertimbangkan. Kemudian yang ketiga yaitu efek peristiwa lain atau compounding. Kemudian yang keempat yaitu waktu reaksi pasar. Kelima kelompok pembanding. Keenam BH. Oke. Untuk yang selanjutnya ada hipotesis pengungkapan tidak lengkap. Diajukan oleh Bloomfield sebagai alternatif terhadap efficient market hypothesis atau EMH. Pasar mungkin bereaksi lambat terhadap data akuntansi karena adanya noise traders, yaitu pedagang yang bertindak acak atau rasional yang menghalangi harga untuk mengungkapkan informasi secara penuh. Yang selanjutnya ada hubungan biaya ekstraksi, yaitu statistik yang lebih mahal atau sulit untuk diekstraksi dari data publik akan kurang terungkap sepenuhnya dalam harga pasar. Yang selanjutnya ada rantai kausalitas, yaitu statistik yang mahal untuk diekstraksi bisa menyebabkan minat perdagangan rendah atau membuat minat perdagangan rendah. Nah, minat perdagangan yang rendah ini bisa membuat informasi kurang tercermin dalam harga. Jadi kesimpulannya, reaksi pasar sangat ditentukan oleh seberapa mudah statistik tersebut dapat diambil dari data publik dan seberapa besar daya tarik statistik tersebut bagi investor. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait pendekatan positif. Untuk rekan-rekan yang bertugas, saya persilahkan. Baik, untuk materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum pendekatan positif. Jadi, pendekatan positif dalam akuntansi adalah pendekatan yang mempelajari apa yang benar-benar ditemukan dalam praktik akuntansi dan bagaimana manajemen bersikap terhadap praktik tersebut. Nah, tujuannya bukan untuk membuat aturan ideal, tetapi bagaimana memahami, menjelaskan, dan memprediksi praktik akuntansi yang terjadi di dunia nyata berdasarkan data dan pengamatan. Menurut Ijiri, pendekatan ini tidak bertujuan untuk mempertahankan kondisi yang ada, tetapi mengambil pelajaran dari praktik yang sudah berjalan untuk melihat bagian mana yang perlu dan mungkin untuk diperbaiki, sehingga perubahan yang diusulkan lebih realistis dan bisa diterapkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang the information or economics paradigm. Di sini terbagi menjadi 2 poin. Poin pertama ada pengertian dan proses. Di mana pendekatan ini melihat bahwa informasi bukan sekedar data biasa, tetapi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Informasi bisa memberi manfaat, tetapi juga membutuhkan biaya untuk memperolehnya. Karena itu, perusahaan harus menilai apakah informasi yang dihasilkan benar-benar berguna untuk pengambilan keputusan. Menurut Feltham, jika sistem informasi diganti, nilainya dapat dilihat dari perbedaan manfaat yang diharapkan antara sistem lama dan sistem baru. Dalam teori ini, pengambil keputusan dianggap rasional. Yang pertama, sistem informasi memberikan sinyal atau data baru. Yang kedua, setelah menerima informasi itu, individu menilai ulang kemungkinan hasil, lalu memilih keputusan yang terbaik. Kemudian, pada poin kedua dibahas model-model yang ada dalam paradigma ini. Pendekatan ini dipengaruhi oleh beberapa ilmu, seperti teori keputusan, ekonomi, teori permainan, dan teori informasi. Ada dissection teori model yang fokus pada manfaat informasi untuk keputusan. Yang kedua ada syndicate teori model yang membahas pembagian resiko. Kemudian ada information evaluation decision maker model yang menilai hubungan pemilik dan agen. Kemudian ada time teori model yang melihat kerja sama tim, serta demand revolution model yang menekankan kejujuran dalam penyampaian informasi. Kesimpulannya, pendekatan ini menunjukkan bahwa informasi akuntansi sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas keputusan dan mendukung keberhasilan perusahaan. Selanjutnya ada penjelasan tentang the analytical agency paradigm. Di sini juga terdapat 2 poin. Poin yang pertama ada pengertian dan konflik. Pada poin pertama ini dijelaskan bahwa the analytical agency paradigm membahas hubungan antara pemilik perusahaan sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen. Hubungan mereka terjadi melalui kontrak kerja. Meskipun masing-masing memiliki tujuan sendiri, kontrak dibuat agar mereka tetap bisa bekerja sama. Dalam praktiknya, sering muncul konflik karena tujuan mereka berbeda. Pemilik ingin hasil maksimal, sedangkan manajer ingin imbalan maksimal. Dari sini muncul 2 masalah utama, yaitu adverse selection ketika informasi tidak seimbang sejak awal dan moral hazard ketika tindakan manajer sulit diawasi setelah kontrak berjalan. Poin yang kedua, ada unsur model agensi dan kesimpulan. Nah, model agensi tidak sesederhana hubungan pemilik dan manajer saja, tetapi dipengaruhi banyak faktor. Misalnya, siapa yang memiliki informasi lebih dahulu, bagaimana kondisi pasar, bagaimana aturan hukum, sampai bagaimana sistem gaji atau bonus ditentukan. Semua faktor ini menentukan bagaimana kontrak dibuat agar hubungan tetap berjalan efektif. Jadi, kesimpulannya, paradigma ini membantu menjelaskan bagaimana perusahaan merancang hubungan kerja yang efisien meskipun terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Selanjutnya, di sini ada positive theory of accounting yang terbagi menjadi 2 poin juga. Yang pertama ada pengertian dan dasar. Pada poin pertama ini dijelaskan bahwa positive theory of accounting muncul karena teori akuntansi sebelumnya terlalu normatif, hanya membahas bagaimana seharusnya akuntansi dilakukan. Berbeda dengan itu, teori ini lebih fokus pada praktik nyata yang terjadi di perusahaan. Jadi, yang dianalisis adalah alasan dibalik keputusan akuntansi yang benar-benar dipakai oleh manajemen. Dalam pendekatan ini, semua pihak seperti manajer, investor, dan regulator dianggap rasional, sehingga setiap keputusan pasti didasarkan pada pertimbangan untung dan rugi, misalnya terkait pajak, bonus, atau kontrak utang. Selain itu, perusahaan juga dipandang sebagai kumpulan kontrak yang membutuhkan informasi akuntansi untuk menjalankan kesepakatan tersebut. Poin yang kedua, ada 3 hipotesis utama dan kesimpulan. Nah, pada poin kedua ini dijelaskan 3 hipotesis utama dalam positive theory of accounting. Yang pertama adalah bonus plan hipotesis, yaitu jika bonus manajer tergantung pada laba, maka mereka akan cenderung memilih metode yang meningkatkan laba. Yang kedua adalah debt equity hipotesis, yaitu perusahaan dengan utang tinggi akan berusaha menaikkan laba agar terlihat mampu memenuhi kewajiban kontrak utang. Yang ketiga adalah political cost hipotesis, yaitu perusahaan besar justru cenderung menurunkan laba agar tidak menarik terlalu banyak perhatian dari pemerintah atau publik. Jadi kesimpulannya, teori ini menjelaskan bahwa pilihan metode akuntansi sangat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dari manajemen.
Yang terakhir ada pembahasan tentang evaluation of the positive approach income smoothing hypothesis. Di sini terbagi menjadi 2 poin juga. Yang pertama ada poin karakteristik dan fokus positive approach dalam akuntansi. Nah, pada poin pertama ini kita membahas karakteristik dari positive approach dalam akuntansi, di mana pendekatan ini berusaha memahami mengapa praktik akuntansi berkembang seperti sekarang. Jadi, fokusnya adalah kenyataan yang benar-benar terjadi, bukan bagaimana seharusnya akuntansi dijalankan. Karena itu, teori ini digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi keputusan akuntansi berdasarkan faktor-faktor nyata. Banyak pendukungnya juga optimis karena perubahan standar akuntansi terus memberi peluang penelitian baru. Pada poin kedua, dibahas evaluasi dan kritik terhadap positive approach. Walaupun teori ini cukup populer, banyak akademisi yang menilai ada kelemahannya. Ada yang menganggap teori ini terlalu dipaksakan sebagai dasar semua teori akuntansi. Ada juga yang menilai asumsi-asumsinya kurang kuat. Kritik paling tajam datang dari Starling yang menyebut bahwa manfaat nyatanya sangat kecil. Jadi kesimpulannya, positive approach memang berguna untuk menjelaskan praktik akuntansi di dunia nyata, tetapi tetap tidak lepas dari kelemahan dan perdebatan. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih sudah mendengarkan diskusi yang akan dilaksanakan di kelas. Terima kasih.